dimulai dari pahlawan iman kita, yaitu ibu gembala di tempat ini. Oma saya dulu yang pertama kali punya kaki yang dia bawa berlutut untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan, setiap lutut, setiap mesbah yang kita bawa sama Tuhan, itu akan membawa hidup kita naik, bahkan keturunan kita pun akan Tuhan bawa naik. Saya dengan percaya kalau Bapak Ibu mau tanya siapa ibu gembala, saya bisa kasih satu hal, satu kata yang mungkin tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga, tapi adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya suka dengan sebutan ibu gembala adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan saya ingat waktu dulu saya kecil, orang tadi firman Tuhan mengatakan orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang apa-apa Tuhan. Saya ingat dulu saya pernah jalan sama beliau di Mangga 2 waktu itu. Saya beli mainan Iron Man di saat itu. Waktu itu oma saya masih sehat, jadi kita masih bisa jalan bareng. Saya beli mainan Iron Man waktu itu. Saya bilang, muji mainannya, saya bilang sama oma saya, "Mi," saya manggil oma saya tuh Mami, "Mi, mainannya bagus ya Mi." Terus Terus kata oma saya bilang, "Mungkin mainannya bagus ya, tapi nanti mainan ini nggak bisa angkat bawa ke sorga." Mami saya selalu ngomong gitu, oma saya selalu ngomong gitu. Di dalam hidupnya selalu ya Bapak Ibu ya, namanya orang Pantai Kosta lama. Saya percaya kalau kita di sini udah bergereja cukup lama, kalau orang ngomong orang Pantai Kosta, orang yang udah Kristen cukup lama, apa-apa ngomongnya soal Tuhan Yesus sudah mau datang. Bener ya Bapak Ibu ya? Itu dari saya kecil tuh sampai sekarang katanya Tuhan Yesus mau datang. Dari opa saya kecil sampai sekarang juga diomonginnya Tuhan Yesus mau datang, tapi ternyata nggak datang. Tapi oma saya selalu percaya Tuhan Yesus akan datang. Yang dia pandang sorga dan sorga. Itu kenapa Bapak Ibu, waktu oma saya pulang, saya ngomong, apa yang menjadi cita-cita oma saya berarti sudah terwujud. Dari oma saya bilang dia pengen ngomongin sorga, dan saya percaya oma saya sudah ada di sorga sekarang bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dan yang kedua yang saya mau bicarakan tentang beliau adalah, saya ingat ketika oma saya sakit, saya sempat bertanya sama Tuhan. Mungkin sebagian dari kita juga bertanya ketika kita melihat orang tua kita sakit dan terbaring cukup lemah. Saya bilang, selama oma saya hidup, dia punya doa yang teratur, dia punya hati yang mau melayani Tuhan, dia punya hati yang mau menghamba. Saya ingat dulu dia punya satu ruang doa dia di kamar kosong yang selalu dia tempatin untuk dia berdoa. Dari kehidupan oma saya belajar apa itu namanya saat teduh, apa itu artinya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketika oma saya sakit, saya sempat ngeluh sama Tuhan. Saya bilang, kok dari pribadi yang taat sama Tuhan, tapi Tuhan cobai sampai begitu sakitnya, sampai terbaring, gak bisa ngapa-ngapain dan gak bisa berbicara. Kadang kalau Bapak Ibu lihat di bawah di gereja dengan menggunakan kursi roda, keadaannya bagi saya, Tuhan kenapa Tuhan buat begitu gitu. Sampai akhirnya waktu pas ketika oma saya pulang, dibawa dari rumah sakit ke rumah duka, lalu di rumah duka di kamar rias jenazah, oma saya di sana, saya ingat mama saya bilang, harus beliin ada pakaian lah yang saya harus beliin buat oma saya. Tadinya saya nggak masuk ke ruangan tersebut gitu ya Bapak Ibu. Tapi akhirnya karena saya disuruh beliin pakaian, saya masuk. Dan waktu saya mau ngasih pakaiannya, di situ mungkin Bapak Ibu yang udah pernah mengalami kepergian dari keluarga terdekat gitu ya. Saya baru pertama kali ngalaminnya. Dan saya rasa itu adalah titik terendah dan titik tersakit dalam hidup kita. Dan luka itu pasti masih selalu ada ya Bapak Ibu. Ketika saya ngasih pakaian itu, saya melihat oma saya terbaring. Semuanya kelihatannya seperti lemas gitu Bapak Ibu. Waktu suster yang angkat tangannya, ngangkat kakinya, semuanya, saya ngerasa semuanya lemas, dan saya ngerasa hancur hati saya di situ. Saya bilang sama Tuhan, kok keadaannya begini ya Tuhan ya, walaupun udah oma saya udah pulang, tapi keadaannya tetap, saya bilang saya nggak bisa terima Tuhan, keadaannya tidak good.
bagi saya. Saya bilang begitu sama Tuhan. Saya adalah tipe orang yang kalau saya punya sesuatu dalam hati saya selalu ngomongin sama Tuhan. Baik itu buruk, baik itu keluhan, baik itu iman saya walaupun kurang di hadapan Tuhan, saya ngomong sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kok begitu ya keadaannya ya? Kenapa Tuhan permaluin hamba-Mu? Saya bilang gitu. Dan ketika gak lama kemudian, oma saya masuk ke ruangan samping untuk dirias, Bapak Ibu. Waktu oma saya sudah dirias, dipakein baju yang pas gitu ya, didandanin mukanya, rambutnya dirapikan gitu ya. Pas saya balik ngeliat, itu udah beda, hati saya beda, seperti hati yang udah dibebat sama Tuhan. Tuhan ngomong satu hal kenceng suaranya dalam hati saya. Tuhan bilang, aku tidak akan mempermalukan hamba-Ku. Bapak Ibu, dalam hidup saya, apa yang saya mau ceritakan ke oma saya, tadi saya bilang, ini bukan untuk membagusin oma saya, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang yang takut akan Tuhan seperti firman Tuhan tadi, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, saya yakin tidak akan dipermalukan sama Tuhan. Ada banyak lagi hal-hal yang mungkin saya nggak bisa ceritain di atas mimbar ini, tapi saya selalu percaya kalau orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya, dia akan cuma mengalami satu, kebaikan Tuhan. Saya bisa percaya banget ketika oma saya lihat terbaring. Kalau Bapak Ibu kemarin sempat berkunjung, oma saya ditaruh di dalam freezer. Saya ngelihat mukanya, saya rasa ini beda dari keadaan oma waktu sakit. Dari situ Tuhan bilang, iya, kenapa beda? Karena sekarang oma udah bersama-sama dengan Tuhan. Oma kelihatan beda banget, oma kelihatan cantik. Mungkin kemarin Bapak Ibu sempat lihat juga. Tapi menurut saya, dalam segala hal, walaupun dalam duka cita, kalau orang, kemarin firman Tuhan ada juga lewat di dalam hati saya, kalau orang yang takut akan Tuhan, itu Tuhan manggil pulang, kita gak perlu takut karena dia sudah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, hari ini mungkin terima kasih buat Bapak Ibu yang datang untuk menghibur kita. Tapi hari ini juga Bapak Ibu, firman Tuhan mungkin yang datang sama hidup kita sama seperti yang tadi dikatakan oleh hambanya. Peliharalah mesbah kita sama Tuhan. Andalkanlah Tuhan tiap hari, jangan berubah setia sama Tuhan. Karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan percaya akan mengakhiri dengan kemenangan. Saya undang keluarga besar kita untuk maju ke depan.